Adrian dan Nadia. Aku harus beritahu Sinta. Hei Sinta, aku dan Adrian akan menikah bulan depan. Kamu harus jadi pendampingku. Siapa anak baik? Kok! Siapa anak baik? Kok! Gok. Nah begitu. Aku tak suka foto itu. Adrian, apa-apaan? Kau selingkuh dariku? Sepertinya begitu. Sebenarnya, memang pengantin baru untuk pernikahan bulan depan. Bagaimana itu? Kenapa kau lakukan ini padaku? Kau sahabatku, dan begini caramu memperlakukanku? Ya. Tapi Adrian putra Bagus Pratama, sang miliarder. Tak masuk akal jika dia menikahi orang rendahan sepertimu. Orang rendahan? Adrian mencintaiku, bukan kamu. Jadi begitulah. Maaf agak panas. 14 tahun persahabatan. 6 tahun hubungan. Pergi ke neraka brengsek. Legenda hukum Bagus Pratama bernilai miliaran. Sejak istrinya meninggal, dia tetap sendiri. Baik, tunggu saja. Aku akan menikahi Bagus Pratama, jadi ibu tirimu dan menghancurkanmu. Hei, nona muda. Bukan begitu cara menyetir. Maaf sekali, Pak. Ini benar-benar kecelakaan. Mohon maafkan saya. Pak, mesin mobil mati, dan rapat berikutnya dalam 10 menit. Jadi apa yang kita lakukan? Aku bayarmu untuk selesaikan masalah, bukan buang waktuku. Hai, Pak. Maaf menginterupsi, tapi aku bisa mengantarmu jika mau. Aku tahu kampus ini seperti punggung tanganku. Gedung administrasi kampus. Ya, Pak. Sial. Kenapa kau tak lihat aku? Mengapa? Apa yang kau lakukan? Sabuk pengamanmu. Lebih sulit dari yang kukira. Kau lupa memasukkannya ke gigi maju. Maaf. Masih pemula dalam hal ini. SIM baru, maaf. Tidak apa-apa, nyetir saja. Sepuluh menit lebih awal. Bagaimana Tuan Pratama? Kau tahu siapa aku? Kau tahu siapa aku? Tunggu! Jadi semua ini rencana untuk mendekatiku? Apa maumu? Apa maumu? Ayolah Tuan Pratama. Kasus firma Anda ada di setiap unit studi. Sejujurnya, aku agak mengidolakan tim Anda. Pagi tadi, kecelakaan mobil itu cuman kecelakaan. Sungguh. Jangan berpikir begitu, nak. Kau bukan tipeku. Tuan Pratama, ini calon untuk firma Anda. Lolos.
Lolos. Dia. Operasi dimulai. Kau akan magang baru di firma hukum Hartono minggu depan. Operasi dimulai. Apa yang kau lakukan di sini? Mau mengaduku pada ayah? Bagaimana jika iya? Takut? Karena benar. Ayahmu cuma peduli reputasi. Benar? Apa yang akan dilakukannya? Saat tahu anaknya brengsek selingkuh, kau benar-benar... Jalang sialan? Dan kau tahu Nadia? Mau ku beritahu, kita putus. Itu masalahnya uang. Kau cari uang, itu maumu. Aku bisa bantu. Satu syarat, kau pergi dari sini. Aku bukan cewek matre. Dengarkan saat ku bicara. Dasar perempuan murahan. Kenapa kau suka mengambil suami orang? Sinta memukulku di sini dengan banyak kamera. Berani sekali. Kau tahu, sudah waktunya kau kemas barangmu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan, hentikan. Cukup. Ayah. Jadi ini tunanganmu. Jika kau pikir, aku akan biarkan perempuan murahan kasar masuk keluarga kita? Anda salah. Tuan Baskoro, kurasa ada sedikit kesalahpahaman. Aku bicara pada putraku, Adrian. Kalau kau coreng nama firma hukum ini, lagi, kau akan naik penerbangan pertama ke Aruna. Ayah, jangan. Sekarang pergi. Ayo kita. Apa yang Nadia lakukan di sini? Dan ayahmu membelanya, kenapa? Sinta, diam. Jalan saja, sialan. Tuan Pratama, terima kasih. Jadi bagaimana kau kenal Adrian dan Sinta? Aku dan Adrian alumni. Dan Sinta, ya, aku kenal sejak kecil. Sangat baik, Tuan Pratama. Bagaimana dengan partner Anda untuk pertandingan tenis? Sudah terlambat cari pengganti, batal saja. Tidak, tunggu. Aku bisa main ganda? Jika perlu, aku senang membantu. Oke. Ikut aku. Baik, Pak. Yes! Kita berhasil. Kita berhasil. Aku perlu istirahat dulu. Oke. Tuan Pratama, partner Anda luar biasa. Adil saja, kasus Swiss jadi milikmu. Dia menyelesaikannya. Ya, sampai jumpa di Montera. Terima kasih. Kau cukup hebat. Mau hadiah apa? Banyak hal. Bagaimana dengan engkau? Ajak aku minum? Minumannya. Silakan. Terima kasih. Ini untukmu. Terima kasih. Anggur Pinot Grigio untukmu. Whisky Skotlandia untukku. Untuk hukum. Hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik. Sudah kukatakan, nak, kau bukan tipeku. Mungkin kau harus pacaran dengan yang sebaya. Sayang sekali. Wanita tak butuh anting. Tapi sayang, karena kau justru tipeku.
Apa yang kau lakukan? Kau suka padaku? Benar, maksudku aku bisa merasakan detak jantungmu. Jangan berandai-andai. Bagus. Hai, gadis seksi. Kau sedang apa? Jangan jauhi aku. Hentikan. Tolong. Nadia, kau mabuk. Tidak, dan aku bisa buktikan. Kau akan menyesal. Tidak. Aku menginginkanmu. Bukan yang lain. Hanya kamu. Tuan Pratama, kau akhirnya tergoda. Bagus. Apa yang kau lakukan di sini? Nona Nadia, Hilda yang cantik. Maukah kau menikahiku? Kau serius? Ya, sejak pertama kali bertemu. Aku tahu, aku ingin menikahimu. Terlalu cepat ya. Kita bisa pelan-pelan. Aku tak percaya kuucapkan ini, tapi... Ya! Kita harus minta maaf pada ayahmu. Kumohon, Sinta. Aku sudah lama tak lihat dia. Entah kapan terakhir kali. Aku seperti tak terlihat olehnya. Berita utama, miliarder Bagus Budiman diam-diam menikahi. Identitas mempelai wanita masih dirahasiakan. Astaga, aku punya ibu tiri. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sial, ayah. Apa? Selamat pagi. Lela? Ya, tapi aku menikahi pengacara andalan. Harus bisa mengimbangi. Lanjutkan, Tuan Pengacara. Layani aku. Dengan senang hati.
Kau tak tertahankan. Ayah? Kau mau apa? Sudah kukatakan jangan ganggu saat aku kerja. Ayah, kau benar-benar menikah lagi? Ayah, kenapa tidak beritahu aku? Ayah, kau menandatangani perjanjian pranikah kan? Ya ampun, siapa dia? Dia mungkin, itu ibu tiriku. Perlu ketemu dia. Tidak, tidak. Bagaimana jika dia cewek matre jalang? Adrian, mungkin kau harus khawatir akan ditahan setahun lagi dan lulus kali ini daripada ikut campur urusanku. Itu bukan masalah bagimu, benar kan? Ayah bisa telepon dekan dan aku akan lulus. Benar kan? Jangan buang waktumu. Atau kau takkan jadi pewaris pratama. Maafkan aku. Aku minta maaf. Maaf ayah. Takkan terulang lagi. Oke? Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Ayah, sudah cukup kuberi. Kini aku menikah lagi, akan pikirkan pewaris baru. Dan hormatilah. Dia bukan cewek matre. Dia nyonya pratama. Apa? Ayah tidak... Ayah kumohon jangan. Tidak mungkin. Cukup sudah. Bagaimana jika aku cewek matre? Kau dengar banyak. Pernah kau khawatir? Mungkin kita tandai perjanjian pranikah. Pernah kau bohongi aku? Pernah kau bohongi aku? Tak pernah. Aku cintaimu, nak. Maaf bagus. Aku sembunyikan alasan sebenarnya. Datang ke hidupmu. Sialan ayah, kau idiot sialan. Dia ingin punya anak lagi. Percayakah, Nyonya Pratama? Bagaimana jika si jalan Nyonya Pratama singkirkan aku dari warisan? Tenang. Itu takkan terjadi. Ini rencana kita. Mendekatlah padanya, cium pantatnya sedikit, lalu cari aibnya. Balikkan keadaan. Benar. Kau paham maksudku? Ya, ya. Ya, Sinta. Kau jenius sialan? Lalu kita singkirkan dia dari keluarga Pratama untuk selamanya. Ya. Kemarilah. Selamat siang. Kau ngapain di sini? Selamat siang. Boleh saya lihat yang ini? Pilihan yang bagus. Ceritakan tentang kalung ini. Kalung ini memakai rubi langka asli. Potongan terbaik. Tak ada duanya di dunia. Boleh? Desainnya sangat indah. Kau ngapain di sini? Sinta, aku bebas kemana saja. Aku ambil ini. Maaf? Yang duluan, yang dapat. Aku sedang lihat kalung itu. Bukan untuk orang rendahan sepertimu yang bisa beli. Ini bukan pertama kali kau curi barangku. Merampas tunanganmu ya? Sinta, kau bangga dengan tingkahmu? Aku mau, aku dapat. Ini untuk ibu mertuaku. Aku akan bayar 2 kali lipat jika perlu. Oh, jadi untuk hadiah? Dengar, dibayar 2 kali lipat. Tentu, akan saya bungkus. Sinta memang sangat dermawan. Kau menjebakku. Ambil barangnya. Sudah pilih hadiah? Sudah. Menemukan kalung rubi merah yang cantik. 1 juta. Kartu atau tunai? Wah! Selamat berbelanja. Aku tak bisa pakai kartu kredit ayah. Dia sialan akan membunuhku. Kau yang pilih. Mau aku bagaimana? Bayar sendiri? Ya, gila. Kau sialan memilihnya? Ya, pergilah. Cicilan, tolong. Ayah, kami datang ke sini untuk minta maaf. Kami seharusnya tidak bertengkar di depan perusahaan tadi malam. Aku dan Sinta mohon kesempatan lagi. Tolonglah, ayah. Benar, Pak. Kami sangat menyesal. Sebenarnya semua salahku. Kami janji tak akan terulang lagi. Jika ingin jadi bagian keluarga Pratama, jaga tingkah lakumu.
Jangan nodai nama keluarga lagi. Atau kau tanggung akibatnya. Ya, Pak, mengerti. Selamat atas pernikahan ayah. Kami punya hadiah kecil untuk ibu tiriku. Kami ingin bertemu dengannya. Mungkin bisa diundang ke pernikahan. Nyonya, Tuan Adrian Pratama ada di sini? Maaf, Pak, Nyonya sedang sakit. Beliau tak bisa menemui siapapun. Masuk. Aku sudah merasa lebih baik. Adrian dan Sinta mengirimkan ini untukmu. Aku suka. Bolehkah aku mengatur pernikahan Adrian? Akan kubuat malam yang tak akan ia lupakan. Sungguh, kukira setelah kejadian di firma hukum, kau tak mau berurusan dengan mereka lagi. Ya, kita ini keluarga. Sikapmu sangat baik hati. Kau tadi mau mandi? Wah, sebenarnya mau ikut? Kenapa tidak? Kau cantik sekali. Kau cuma merayu saja. Seperti Putri Duyung. Jadilah Putri Duyungku. Coba tangkap aku. Maaf Tuan Pratama, bahkan sekarang aku tak bisa menghentikan rencana untuk menghancurkan hidup Adrian. Ya. Lebih keras. Ya. Tolong. Adrian, gaun pesananku dari Melara. Seharusnya tiba hari ini. Mana barangnya? Pasti ini. Pasti akan sangat cantik. Tunggu dulu. Ini apaan jelek sekali. Apa ini? Hei, jelaskan sekarang. Ini penipuan. Tuan ibumu yang mengubah pesanan. Beliau memilih yang ini. Beliau tidak memberitahu Anda? Kau tahu soal ini? Ayah, kenapa istrimu membatalkan pesanan gaun Sinta? Dia perencana pernikahanmu. Kalau ada masalah silakan, hubungi dia langsung. Aku sedang rapat. Telepon ibu tirimu? Aku tidak punya nomor. Sialan itu. Sinta, Tuan, apa semuanya baik-baik saja? Bisa tolong tanda tangani? dengar. Kami berdua tidak punya nomor ibu tiri. Tolong lihat di sini. Oke, hei. Halo? Halo? Aku bahkan tak tahu nama ibu tiriku. Harusnya aku panggil dia apa? Bicara atau kututup? Ini aku, Adrian. Putra bagus. Aku anak tirimu. Oh, anak tiri. Kau mau apa? Dengar, kenapa engkau batalkan pesanan gaun itu? Itu gaun impian Sinta. Dia pasti kecewa kalau tak bisa pakai itu untuk pernikahan. Dengar Adrian, pernikahan sudah melebihi anggaran. Gaunnya harus dihapus. Kalau tak suka, bicaralah dengan ayahmu. Adrian, Sinta. Jangan salahkan aku karena merusak pernikahanmu. Lagi pula, kau yang merusak milikku dulu. Ini biasa. Kenapa tak bisa kau bersikeras sedikit? Pengecut? Sinta itu cuma gaun sialan. Kau tak punya pernikahan sialanmu, oke?
akan sempurna. Kau akan dapat pantaimu. Kau akan dapat keretanya. Tak penting sialan. Janji? Ya, Apa-apaan ini? Harusnya pernikahan pantai. Atau semacamnya. Tirai dan poster hitam ini apa? Harusnya pernikahan pantai. Kau mengacaukannya. Kau tak bisa yakinkan ibu tiri. Dan sekarang, dia sengaja lakukan ini. Untuk merusak segalanya. Sinta, ini. Jangan khawatir. Kita akan lewati ini baik-baik saja. Benar? Ayahku akan segera tiba. Dan akan baik-baik saja. Baiklah, ayo kita. Ini sangat ganas. Ayo lakukan saja. Kumohon. Aku bahkan tak mau menikah. Nadia, apa yang kau lakukan di sini? Nadia, apa yang kau lakukan di sini? Kukira kalian berdua. Mohon-mohon supaya aku datang. Mohon-mohon. Kurasa kau harus pergi dari sini, sialan. Nadia, bagaimana kalau kau tutup mulutmu? Lihat sekeliling. Dewasalah. Tempat ini hanya untuk kaum sosialita dan elit kaya. Bukan binatang kandang sialan yang bau tai orangutan. Kalau kau bau tai orangutan, itu bukan urusanku. Seorang pengkhianat dan pelacur murahan sampingannya. Jalang. Tunggu sebentar. Kalung itu yang kami beli untuk Nyonya Pratama. Kau mau terlihat seperti Nyonya Pratama dengan beli barang tiruan dari obral garasi sialan. Nadia, kau datang ke sini dengan barang tiruan sialan dari obral garasi. Bagaimana kalau kau dewasa sialan? Kau tahu? Aku akan bantu kau di sini, oke? Tenang. Lepas kalungmu sebelum ibuku marah. Satu-satunya yang tahu soal barang tiruan adalah kau. Lagi pula, suamiku yang belikan ini. Kalau ku lepas, dia akan jauh lebih marah daripada yang kau bayangkan. Tunggu. Kau sudah menikah? Pasti orang sembrono yang belikan barang tiruan macam tuh. Beri aku waktu sebentar sialan. Aku punya pengawal. Nadia, dengarkan aku. Sudah kukatakan, tak akan kukatakan lagi. Diam mulutmu. Oke, kita semua tahu. Akulah pendamping terbaik yang bisa kau dapatkan sepanjang hidup sialanmu. Mungkin tidak, oke? Berhenti, oke? Diam. Aku kasih satu kesempatan lagi. Faktanya kau ada di sini sekarang. Kau bisa duduk di pojok. Bukan bangku, pojok sialan itu. Diam mulutmu, oke? Kau bisa numpang. Kau boleh di sini. Satu hal lagi. Lepaskan kalung sialanmu. Tidak. Tidak. Biar aku bantu sialan. Tidak. Menarik. Pergi. Adrian. Ayah. Tidak apa. Aku urus ini, ayah. Mengurus? Lebih seperti menganiaya istriku. Istri kau? Aku tak akan izinkan kau menghina ibu tirimu. Ya Tuhan. Apa-apaan? Mantan pacarku jadi ibu tiriku. Istri kau tak akan izinkan kau menghina ibu tirimu. Benar. Kita keluarga sekarang. Tidak. Kita bukan keluarga sialan, oke? Kita bukan keluarga sialan. Pergi sialan dari sini. Kau bukan ibu tiriku. Kau bukan istri sialannya. Kau sampah. Kau pencari harta yang licik. Jalang kecil. Adrian, jaga mulutmu. Tak akan kubiarkan kau menghina di depan umum. Aku mau kau minta maaf padanya. Sekarang juga. Maaf. Maaf, apa tadi? Maaf. Aku mau kau panggil dia, Ibu. Kau tak perlu lakukan itu, Adrian. Ibu. Sekali lagi, pakai suara gagahmu. Tolong aku, Ibu. Adrian. Dan kau? Sinta. Giliranmu. Ibu. Sialan. Oh, baik sekali. Bagus. Mari kita mulai pernikahannya ya. Maaf, pendeta barusan serangan jantung. Dia tak bisa memimpin upacara. Apa sudah terlambat cari pengganti? Ide bagus. Aku sebenarnya punya sertifikat. Aku bisa nikahkan si perempuan murahan licin ini dengan si anak manjanya. Tidak mungkin. Bagus, sudah diputuskan. Ayo mulai. Aku bisa nikahkan si perempuan murahan licin ini dengan si anak manjanya. Aku tak mau dinikahkan oleh si murahan. Tidak mungkin. Bagus, mari kita lakukan. Saudara-saudara terkasih, aku kenal Sinta sejak dia masih si cantik bodoh Scorpio yang mabuk, dan aku kenal Adrian sejak dia, ya. Astaga, sumpah apa ini? Nadia, aku benci kau. Kau hancurkan pernikahanku. Adrian yang tangannya masuk ke banyak lubang,
Sangat khas, Adrian. Hingga kalian berdua memang cocok. Adrian Pratama Laksmana yang keempat, apakah kau menerima Sinta Melati Bimala sebagai istrimu yang sah, dalam sakit dan sehat, melalui semua trauma yang mungkin kau timpakan pada dunia, dan melalui semua pengalaman yang mungkin kau derita bersama? Adrian, kau ini orang Ruzania, berhenti bergumam seperti Paman Bima. Jadilah seorang Pratama. Adrian, kau ini orang Ruzania, bergumam seperti Paman Bima. Berhenti. Jadilah seorang Pratama. Aku mau. Maaf, apa tadi, Adrian? Dia selalu segini pendiam untukmu, Sinta. Aku mau, Ibu. Luar biasa. Sinta, sekarang giliranmu. Dengan kuasa yang diberikan padaku, oleh dua insan mulia ini, kini rahmatilah mereka untuk selamanya. Kalian boleh cium wajah si dengki masing-masing. Adrian, aku iri. Ibu tiri kita seusiamu. Bisa diajak komunikasi. Ini salahmu. Kau hancurkan pernikahan impianku. Apa-apaan? Bukan aku, Nadia Safitri. Nadia, dia cuma nikahi ayahmu untuk balas dendam karena kau buang dia dan kau membereskan kekacauanmu. Kini dia ibu tiri kita. Omong kosong. Aku selingkuh, karena kau yang merayuku dulu. Ingat, kau hancurkan sendiri. Pernikahan sialan impianmu. Aku tak bersalah. Kau sungguh menyalahkanku. Sekarang, Hentikan, oke? Kita di rumah ayah sialanku. Kau mau dia tahu masalah kita? Kalau dia dengar, kita bakal diusir dari sini. Lalu apa maumu? aku tak peduli. Kita tak seharusnya tinggal di sini. Dari awal, aku harus hati-hati dengan ayahmu dan cium pantat Nadia Safitri. Aku muak. Kalau kita pergi, Nadia Safitri akan dapat semua harta. Itu maumu? Jadi apa maumu? Kau tahu, kalau tak suka ini, kemas barangmu, dan pergi. Kita baru menikah. Kini kau minta aku pergi? Kau gila. Kau tak waras. Menikmati balas dendammu? Aku tak paham maksudmu. Jangan bohong, Nadia Safitri. Bagus, aku... Hati-hati, sayang. Pikir dulu sebelum kau buka bibir cantikmu. Pembohong akan dihukum. Maafkan aku. Maaf untuk apa? Aku... Seharusnya tak ganggu Sinta Lestari dan Adrian Pratama. Tunggu. Ini tentang apa yang terjadi di firma. Kamu masih belum bisa melupakan tamparan Sinta? Tidak, aku tidak bisa. Makanya aku ingin balas dendam di malam pengantin mereka. Nadia, aku paham keinginanmu untuk balas dendam. Tapi aku suamimu. Jangan bohongi aku. Oke, Seharusnya tak ada rahasia di antara kita. aku minta maaf. Karena mengejar Sinta dan Adrian. Aku terima hukuman apapun yang kamu anggap perlu. Bagus, kau sungguh akan menghukumku. Menghukummu? Tidak. Ini hadiah karena sudah jujur padaku. Seperti gadis kecil yang baik. Lihat dirimu. Kau sangat mendambakan kontol ya. Bahkan untuk pria tua seperti ayahku, Ayahmu masih di puncak. Tampan, dewasa, bijaksana. Yang lebih penting, dia bukan anak kecil yang merengek minta uang bir ke ayahnya di kampus. dasar jalang. Katakan, kau sialan dengannya sebelum putus denganku? Aku bukan pengkhianat, seperti kau dan Sinta. Kenapa tak kau akui saja? Kau nikahi ayahku untuk balas dendam padaku. Bukan begitu? Kau masih suka aku? Iya kan?
Kau tahu kenapa tidak? Kau cerai saja ayahku. Aku putus dengan Sinta. Kita mulai baru. Astaga, sadarlah. Aku tak mau berhubungan denganmu. Secara hukum, aku ibumu. Tunjukkan rasa hormat. Kau bukan ibuku. Kau mantanku. Dan kau tahu, tunggu sampai ayahku tahu yang sebenarnya, mimpi kecilmu jadi istri akan berakhir. Nadia. Nadia. Sayang. Selamat pagi. Apa yang terjadi di sini? Kau sedang apa di sini? Aku hanya... Dia ingin tahu kita mau sarapan apa. Katanya dia akan masak. Benar kan? Masak? Kau masak? Ya. Aku masak sarapan hari ini. Jalang. Semoga kau tersedak dan mati. Buka tutupnya. Tai anjing segar baru datang. Nadia Safitri. Kau mau aku masak? Selamat menikmati tai anjingmu. Sinta dan aku buatkan sup jamur yang enak. Khusus untuk ibu tirinya. Maaf, tapi aku alergi jamur. Sejak kapan? Kau alergi jamur? Maksudmu apa? Maksudnya, sayang sekali. Mubazir! Sekarang harus kubuang. Oh tidak, sayang sekali. Kenapa tak kalian nikmati saja? Aku tak terlalu suka jamur. Ya, aku juga. Kukira kau suka jamur. Kau bahkan minta beasiswa mikologi di kampus. Ya, Adrian. Kaya atau tidak, kita tak boleh mubazir. Benar? Ayo. Minum! Atau mau makan sup dingin? Pasti ada sesuatu di sup itu. Ini semua salahmu. Kau taruh terlalu banyak tai anjing. Jijik. Jalang itu Nadia Safitri licik sekali. Kau menjebakku. Kau cari sendiri. Oh, kau... Jawab satu hal. Bagus tahu alasan kau menikahinya? Kalau begitu, katakan padanya. Katakan semuanya. Cerita bagaimana kalian menusuk dari belakang. Dan kita semua tenggelam bersama. Kau pikir bisa menakutiku? Bodoh! Baik, akan kukatakan sekarang. Sayang. Ya. Hai sayang. Sinta mau katakan sesuatu. Ya, kurasa kau harus tahu. Tunggu, maksud Sinta... Dengar, mulai sekarang, semua tai anjing. Untuk sarapan, akan kami yang buat. Ya. Ya. Kulihat kalian benar-benar berusaha menjadi bagian keluarga Pratama. Kami menghargainya. Sayang, kita harus ke kantor. Tentu. Kenapa engkau tak biarkan aku selesai? Karena kalau kau bilang, aku bisa mati, berarti tak akan ada rumah, uang, apa-apa. Kau mau Nadia Safitri pergi, bawa semua uang? Ayolah. Dia berjalan-jalan seolah dia pemiliknya. Aku muak, kau tidak. Aku takut pada Bagus. Oke, itu menakutkanku. Tunggu dulu. Bagaimana dengan wanita itu? Rekan bisnisnya. Yang terobsesi padanya, dan terus mengganggunya soal menikahi Nadia Safitri. Astaga, ya. Dia akan melahap Nadia Safitri hidup-hidup. Bulan Kencana. Wanita yang ayahku nikahi ini, cewek matre sialan. Dia tak pantas di keluarga Pratama. Betul. Dia tak punya otak, tak cantik, tak berkelas, tak karisma, wibawa, atau sikap. Dia jauh di bawahmu. Kupikir ayahku hilang akal. Tahu apa yang kudengar? Mereka coba anak kedua. Jalang sialan itu coba curi cintaku. Akan kubunuh dia. Hai sayang. Apa ini? Kelompok amal CR. Akhirnya undang aku ke hari jadinya.
CR, mereka dibuat salah satu partner kami. Tentu mereka undang kamu. Kamu sekarang seorang Pratama, nyonya rumah besar, mau pergi? Tentu aku mau pergi. Sekarang aku Nyonya Pratama. Ada acara tertentu yang harus kuhadiri. Ini yang terbesar. Bagus. Jadi sudah diputuskan. Kamu akan hebat. Bulan kencana, saat Nadia Safitri melihatmu, dia akan sangat malu. Dia cuma sampah, bau miskin. Ya Tuhan, benar sekali. Pesta seperti ini tanpa ayahku, dia takkan bisa masuk. Ya, menjijikkan. Dia cuma cewek matre rendahan, dan pasti mempermalukan diri. Ya Tuhan. Siapa itu? Cantik sekali. Siapa itu? Itu ibu tiriku, Nadia. Oh, kau tahu. Cantik tak penting. Dia pasti cewek matre yang menggoda Tuan Pratama. Ayolah, kita tak bisa bandingkan cewek matre dengan miliarder Wulan. Hanya dia yang pantas untuk Tuan Pratama. Nadia! Kemari, apa yang dilakukan Adrian dan Sinta? Kuberi kau satu kesempatan. 84 miliar rupiah. Kau cerai bagus. Sekarang. Maaf dan kau siapa? Kau bercanda? Hormat sedikit. Ini Wulan Kencana. Dia pendiri grup CR. Maksudku, ayolah, dia partner bisnis ayahku. Selama puluhan tahun. Kami muak dengan ulahmu. Bagaimana kalau kau cerai saja ayahku? Wah, Adrian. Kau tak takut ayah tersayangmu akan tahu kau semua mengeroyokku? Hentikan ancamanmu pada Adrian. Bagus cuma main-main denganmu. Akulah cinta sejatinya. Jika Bagus cinta sejatimu, kenapa kau cuma partner bisnisnya 10 tahun dan dia menikahiku dalam satu malam? Hentikan. Jika kau tak tanda tangani ini, jangan harap pergi malam ini. Aku takkan pernah menceraikan Bagus. Oh, tak ada yang perlakukan aku begitu. Jalang murahan, Bagus suamiku, dan kau yang serang duluan. Aku akan bunuh kau sialan. Tak mau cerai maka matilah. Aku tak bisa berenang. Aku tak bisa berenang pakai gaun. Wulan, jika dia mati, ayahku akan bunuh aku. Dia harus lenyap. Lalu Bagus akan janda lagi. Tepat, kalau Nadia Safitri pergi, tak ada yang mencuri uang Adrian Pratama. Wulan Kencana, bisakah kami percayai kau melawan Bagus? Tentu. Nadia Safitri. Nadia Safitri. Berikan aku handuk. Kau baik-baik saja, sayang. Kau datang. Ada yang mau jelaskan? Apa yang terjadi di sini? Dan kenapa istriku berakhir di kolam sialan itu? Dia kasar padaku di pestaku. Aku coba menolong, lalu dia mendorongku ke menara sampahnya. Kalian semua lihat? Ya. Tuan Pratama, dia benar-benar keterlaluan. Benar, dia yang duluan memukul Wulan. Kami semua lihat. Dan jujur saja, kurasa Wulan tak bermaksud mendorongnya. Jujur saja, dia bukan bahan istri Tuan Pratama. Cukup. Siapa beri kau hak sentuh istriku? Kau ganggu dia? Kau ganggu aku. Siapa beri kau hak sentuh istriku? Kau ganggu dia? Kau ganggu aku. Sayang, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya. Wulan Kencana. Mengancamku dengan surat cerai dan tak mau biarkan aku pergi. Wulan Kencana, kau ancam istriku dengan perceraian? Kau tak punya hak. Aku lakukan karena mencintaimu. Aku tak tahan lihat kau dengan orang lain. Apalagi dia. Dia bukan apa-apa. Tak punya nama, tak punya keluarga. Dia tak layak jadi istrimu. Aku tak ingin lihat kau lagi. Klub CR ini, perusahaanmu, salon kukumu, semuanya akan aku hancurkan. Kau paham? Bagus, jangan, bagus. Kau tak benar-benar cinta. Sampah cewek matre itu, kan? Aku selalu mencintaimu. Setelah bertahun-tahun, kenapa kau tak bisa pandang aku seperti itu? Aku cintai dia.
Dan kau telah melampaui batas saat kau sentuh dia. Ayo, kita pergi. Tidak, tidak bagus. Kumohon. Tidak, tunggu. Jangan lakukan ini. Tolong, tunggu. Minggir. Kita benar-benar sudah sialan. Minumlah teh, ini akan menghangatkanmu. Sudah baik kan? Aku baik-baik saja, sungguh. Aku tidak mau ambil risiko. Aku mencintainya dan kau melampaui batas saat kau menyentuhnya. Bagus, kau terlalu baik padaku. Terlalu baik sampai aku tak sadar kapan mulai jatuh cinta padamu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sudah lama membohongimu. Belum cukup baik. Aku ingin gadisku punya segalanya yang terbaik. Untuk membuktikan bahwa aku sudah pulih sepenuhnya. Tunggu di sini, akan kutunjukkan sesuatu. Aku janji kau akan menyukainya. Aku segera kembali. Wah, halo Tuan Pratama. Wow, kau terlihat sangat seksi. Maka kau akan sangat menyukai ini. Aku suka segalanya tentangmu. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Ayah, kau masih di rumah. Tentang tadi malam, pestanya, apa yang bisa kau katakan untuk membela diri? Ayah, aku dan Sinta kami hanya... Ayah, lihat itu tidak akan... Jangan banyak alasan. Jawab dengan jelas. Saat Nadia jatuh ke kolam, apa kau hanya berdiri dan menonton? Kami ingin menolong, tapi... Jawab. Ambil barang-barangmu dan pergi. Tidak ada dana perwalian kartu apapun. Ayah, kumohon. Tidak, kau tak bisa melakukan ini. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji, kau tak pantas jadi pewaris keluarga Pratama. Kau memalukan. Keluarga ini akan hancur. Jika kau yang memimpin. Keluar! Ayah, jangan! Aku akan berubah, aku janji. Aku sudah punya ijazah. Aku akan mulai kerja di firma hukum, oke? Aku bisa tangani kasus sungguhan. Ayah, tak ada skandal lagi. Tak ada masalah untuk Nadia. Ayah, aku anakmu satu-satunya. Ayah berjanji. Ayah berjanji pada ibu. Sebelum dia meninggal, dia minta ayah selalu jaga aku. Ayah tak bisa usir aku. Aku akan mati di luar sana. Kumohon, ayah, satu kesempatan lagi. Tapi jika kau sakiti Nadia lagi, kau tamat. Ini semua salah dia. Dia harus lenyap dari dunia ini. Ayo sayang. Minggu depan Adrian mulai di firma. Beri sedikit waktu, seluruh harta keluarga Pratama akan jadi miliknya. Oh, sudahlah. Orang tua cepat lelah di ranjang. Pria muda seperti Adrian tidak. Ayah, aku tidak bisa. Aku lelah. Tenggorokanku serasa tercekik, ayah. Kau seharusnya berusia 20-an. Kenapa gerakmu seperti 60 tahun? Penuh stamina. Sayang, bangun. Kasus hari ini milikku. Kau tak punya peluang. Bukan dengan kemampuanmu yang paling bawah. Kau tidak. Ya, tunggu dan lihat. Ayah akan sangat terkesan denganku.
Tuan Ramdhani, saya telah siapkan dengan hati-hati proposal paling bergengsi. Semoga Anda menyukainya. Saya tunggu-tunggu. Baiklah, saya mulai dari sini. Dengan grafik vektor kecil yang bagus ini, lihat grafik di sebelah kiri ini. Kita akan menjadi firma hukum terkuat di dunia ini. Ada satu rencana, 11,39716 untuk kekuatan. Adrian, cukup. Ini tidak masuk akal. Sebaiknya kau belajar lebih dari ayahmu. Tidak, Tuan Ramdhani. Saya masih punya satu rencana lagi. Saya tidak mau dengar. Kau buang-buang waktu saya. Tunggu, Tuan Ramdhani. Saya punya beberapa usulan alternatif yang mungkin memuaskan Anda. Berdasarkan kuartal 4, 5, dan 6 yang sedang kita jalani saat ini, kita harus mencapai patokan tautan 7.457 untuk menyelesaikan tugas 3 dan 6. Mengingat kita sudah di fase 3 kuartal 4, kita bisa lanjutkan ke 7, 8, dan 9, lewati 5 untuk kembali setelah 6. Dan jika berhasil, saya bisa lanjutkan presentasi. Dan jika ada pertanyaan, silakan beritahu saya. Brilian atau gagal? Sangat brilian. Maksudku, Dia merusak kesempatanku lagi. Senang berbisnis, Tuan Ramdhani. Bagaimana kalau makan malam nanti? Harus kuakui, kau pintar, menarik. Nadia. Nadia. Tuan Ramdhani, Tuan Pratama, magang Anda tajam. Bagaimana kalau makan malam nanti? Saya dan istri sudah ada rencana. Maaf, bukan maksud mencampuri. itu tidak sopan. Ikut saya ke kantor. Ada beberapa berkas untuk kau periksa dengan teliti. Sayang, ada apa? Separuh kantor masih di sini. Kau terlalu seksi. Cara pria lain memandangmu membuatku gila. Bagaimana aku cegah mereka menginginkanmu? Kau cemburu. Tentu saja, cara mereka memandangmu membuatku gila. Hanya kau yang kumau. Benar kan? Beri aku anak. Kita butuh pewaris Pratama yang lebih bertanggung jawab. Baiklah, dengar. Jika kita tak bisa usir Nadia dari keluarga, mengaku saja yang sebenarnya. Ayah pasti akan benci dia selamanya. Ya, bisa saja. Tapi kita akan diusir. Kupikir ada cara lain. Maksudku, jika ayahmu meninggal misterius, tiba-tiba. Apa? Tidak. Kita tak bisa bunuh ayahku. Kau gila? Tidak, hentikan. Dia ayahku. Bukan suruh bunuh ayahmu dengan tanganmu sendiri. Atau semacamnya. Tapi keadaan sekarang begini. Nadia dapat seluruh harta. Jika dia meninggal, mengerti? Atau kau mau jadi pecundang? Baiklah. Katakan apa yang harus dilakukan. Aku kembali setelah buang sampah. Oke. Kau pikir ini akan berhasil? Jangan khawatir, mobilnya sudah kusabotase. Dia tak akan selamat. Pak, remnya macet. Ayah, 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 bangun. Ya Tuhan, ayah, apa yang terjadi? Ayah, kumohon. Maaf, kondisi Tuan Pratama kritis. Mungkin dia tak akan sadar lagi. Tidak, tidak. Aku akan cari spesialis terbaik di dunia. Ya, tetaplah di sini. Aku akan perbaiki ini. Apapun yang terjadi, tak akan kutinggalkanmu. Tunggu. Jangan khawatir, tak apa dia belum mati. Jadi sayuran pun tak masalah. Warisanmu tetap utuh. Dan besok, kita panggil Dewan Direksi. Kecelakaan ayahku, aku hancur, tapi aku seorang pejuang. Dan itu tanggung jawabku untuk meneruskan warisan Pratama dan menjalankan firma ini. Para hadirin, yang kuminta hanya dukungan Anda. Tanda tangani saja persetujuannya, dan aku akan bawa firma ini ke tanah terjanji.
keberatan. Bagaimana bisa kau lakukan ini, Adrian? Kecelakaan ayahmu baru kemarin. Dan kau sudah mengadakan rapat dewan untuk penggantinya? Itu bukan anak berbakti, itu ular pengecut. Maafkan ini semuanya. Ayahku sudah seperti sayuran. Mengerti? Dia terluka parah. Dan sebagai putra keluarga, aku harus jalankan firma ini. Ibu, aku akan memberimu tunjangan setiap minggu. Oke? Membunuh ayahmu untuk merebut hartanya. Itukah rencanamu, Adrian? Bagus. Kau masih hidup. Aku tak bermaksud membuatmu khawatir. Aku tahu semua yang kau dan Sinta lakukan. Memotong remku, merencanakan pembunuhanku. Semuanya ada di sini. Ayah, tolong beri aku kesempatan jelaskan. Cukup, cukup. Aku berjanji pada ibumu yang sekarat, aku akan serahkan kau ke polisi. Kau bukan lagi bagian keluarga Pratama. Bawa istrimu dan lenyap dari pandanganku. Sekarang, dia yang menyuruh, dia yang memaksaku. Bukan ideku, itu Sinta. Ayah, kami minta maaf. Ampuni kami. Kami tak bermaksud. Itu sebuah kesalahan. Ayahku mohon. Oh, ayahku mohon. Keluar! Ayah! Tuan Pratama, jika tak ada lagi kami permisi. Kau benar-benar baik-baik saja? Dokter bilang, kau mungkin takkan bangun lagi. Tak separah itu, hanya harus memancing mereka keluar. Kau pura-pura? Aku khawatir, takut. Maafkan aku. Ini salahku. Aku lega kau baik-baik saja. Aku akan bayar bulan depan. Sumpah, kartuku dibekukan. Uangnya di mana? Kalau tahu kau tak berguna begini, lebih baik aku nikahi ayahmu. Kalau tak tahu kau tak berguna begini, lebih baik aku nikahi ayahmu. Sinta, kau tahu semua gara-gara kau. Kau pengisap sialan. Menikahimu keputusan terburuk. Dalam hidupku. Sinta, kau tahu, kita selesai. Aku mau cerai. Dasar kurang ajar. Kau pikir diusir, ayahmu terima kau lagi? Bodoh, bodoh. Kalau aku jatuh, kau ikut jatuh. Halo, Tuan Pratama. Nona Juwita keguguran. Adrian tak bisa bayar. Tolong datang. Oh, Nona Juwita. Sayangnya, akan sulit bagimu. Hamil lagi. Maaf. Pak, dia harus rawat seminggu lagi. Dia harus rawat seminggu lagi, Pak. Ikut aku bayar tagihan. Ayah. Aku tak punya uang. Keluar sekarang. Jalang. Ini semua salahmu. Kau hancurkan segalanya. Kau hancurkan semua. Kau hancurkan hidupku. Jalang, salahmu semua. Kau rusak hidupku. Kau yang mulai pergi ke neraka. Lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan. Kau baik-baik saja? Aku baik. Mencintai adalah mengenal. Tahukah Nadia sesama jenismu? Diam, diam. Apa? Lanjutkan. Dia hanya bersamamu karena Adrian selingkuh. Dan dia mau balas dendam. Kau gila sialan. Kau tahu itu? Kalian hancurkan hidupku. Kalian juga pantas jatuh. Dia bohong. Bagus. Dia tidak. Maaf. Kalian berdua akan bercerai. Aku akan hubungi pengacara sebelum segera bercerai. Nadia. Aku akan tanda suratnya. Dan tinggalkan di mejamu.
Pak, kami sudah periksa. Adrian memang seharusnya menikahi Nadia. Tapi dia mengkhianatinya dengan Nona Juwita. Surat cerai sudah ditandatangani. Aku bahkan keluar dari rumah sore ini. Nadia, Bagus. aku beri kesempatan terakhir. Tapi kau harus jujur padaku. Bagus, Maaf, itu benar. Aku menikahimu hanya untuk balas dendam. Ingin Adrian dan Sinta menderita. Tapi aku tak pernah menyangka jadi sangat bahagia dan awalnya merasa kasihan padamu. Dan aku tak sanggup. Apa kau pernah cinta padaku? Sedetik saja? Tentu pernah ingin ceritakan semuanya, dan aku lihat betapa kau mencintaiku, dan aku tak bisa. Aku takut kau tak akan lihat aku sama lagi. Aku tak minta maaf, Tuan Pratama. Aku tahu perbuatanku salah, aku hanya menyesal. Bagus? Kau menaklukkan hatiku. Apa? Dan tak bisa bayangkan dunia tanpamu? Aku juga, Kau cinta padaku? tentu aku cinta padamu. Aku juga cinta padamu. Ada apa? Kenapa? Aku kurang enak badan. Ayo panggil dokter. Ayo. Selamat, Tuan Pratama. Nyonya Pratama hamil 7 minggu. Benarkah? Ya, bisa diperiksa. Tak tahu harus bilang apa, sayang. Kau luar biasa. Mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Sumpah kita, ingat? Kau bersumpah kita akan bakar di neraka bersama. Kita sudah cerai. Aku tak ingin ada hubungan lagi. Dan kau tahu, jika bukan kau, mantanku takkan jadi ibu tiriku yang sialan. Nadia, kenapa kau dapat segalanya? Sementara aku tak punya apa-apa? Dasar jalang, kau hancurkan hidupku. Hentikan, Kau baik-baik saja? kau hancurkan hidupku. Ini semua salahmu. Sinta. Ini bukan salahku. Bukan aku yang hancurkan hidupmu. Itu kau dan keserakahanmu. Sinta. Ini bukan salahku. Bukan aku yang hancurkan hidupmu. Itu kau dan keserakahanmu. Dasar jalang. Ini semua salahmu. Kau pantas ke neraka. Aku tak terlibat. Dan aku tak akan berdiri di sini berdebat denganmu. Bawa dia ke polisi. Ya, Pak. Ayo pulang. Ayah. Ayah, kumohon. Ayah, tolong lihat. Aku minta maaf, oke? Aku kacau. Aku benar-benar brengsek. Itu ide Sinta. Dia yang memaksaku. Itu rencana Sinta, ayah. Ayah, aku tak seharusnya menyakitimu. Aku tak seharusnya menyakitimu. Dan Nadia. Aku minta maaf. Aku perlakukanmu seperti sampah. Selama ini aku perlakukanmu seperti sampah. Dan itu tak seharusnya. Maafkan aku bodoh sekali. Aku benar-benar bodoh. Aku minta maaf. Maafkan aku. Kumohon, satu kesempatan lagi. Kesempatan terakhir, kumohon. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita maafkan dia? Aku sudah melupakan, tapi Adrian merencanakan pembunuhan ayahmu sendiri. Itu tanggung jawabmu. Aku akan beri tunjangan 1 bulan. Dengan syarat kau bekerja dengan bibimu, di Drangkona dan Bukaresa,
di penampungan anjingnya sampai kau buktikan kalau kau sudah bertanggung jawab. Aku tak mau ke sana. Ayahku mohon. Pa, ayah! Ayah, tolong. Dan kelinci, serta kura-kura pun berteman. Mereka hidup bahagia selamanya. Di sarang kecil mereka. Baiklah, cukup untuk kelas hari ini. Kamu akan fasih banyak bahasa. Lapar? Mau makan? Aku baik-baik saja. Kamu bisa kembali bekerja. Pekerjaan bisa ditunda. Kamu tidak Kita baik-baik saja. melakukan kesalahan tanpa Adrian, tapi tak akan kulagikan. Aku akan selalu ada untuknya. Kamu ayah hebat. Adrian pilih jalannya sendiri. Dia laki-laki atau perempuan, kita juga akan punya pewaris.